Halo sob, berjumpa lagi di channel Kedai Kopi. Usai libur lebaran, Samsung tancap gas lagi dengan merilis smartphone baru di Indonesia. Iya, Samsung resmi merilis smartphone mid-range terbarunya, yakni Galaxy A24. Smartphone 3 jutaan ini adalah opsi baru dari Samsung buat sobat yang ingin memiliki smartphone dengan spesifikasi menarik di kelasnya. Nah, buat sobat yang tertarik dengan smartphone ini, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A24. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, layar berkualitas. Daya tarik utama Galaxy A24 ada pada layarnya. Smartphone ini sudah menggunakan panel Super AMOLED berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD+. Layarnya sudah mendukung refresh rate 90Hz. Hal ini membuat scrolling di media sosial atau bermain game jadi lebih smooth. Layar smartphone ini juga sudah mendukung tingkat kecerahan hingga 1000 nits. Diklaim 200% lebih terang saat digunakan pada siang hari. Walhasil, sobat bisa menikmati konten apapun dengan nyaman di bawah sinar matahari. Dibekali pula fitur Eye Care. Fitur tersebut mampu mengurangi blue light sampai 6%, sehingga mata sobat akan tetap nyaman saat menatap layar dalam jangka waktu yang lama. Kedua, performa lancar. Galaxy A24 dibekali chipset gahar besutan MediaTek yakni Helio G99. Chipset ini memiliki performa gaming yang lembut di kelasnya. Beberapa smartphone lain di kelasnya yang lebih fokus ke gaming juga menggunakan chipset ini. Misalnya Tecno Pova 4 Pro, Realme 10, dan Poco M5. Dalam pengujian yang dilakukan oleh tim Jakarta Review, Galaxy A24 berhasil meraih skor AnTuTu 9 di angka 350 ribuan. Skor yang dihasilkan sudah tergolong tinggi di kelasnya. Saat dites memainkan Genshin Impact setting lowest, smartphone ini mampu mendapatkan frame rate di kisaran 30-40-an fps. Performanya terbilang stabil dan tidak ada penurunan yang signifikan. Jadi performa gamingnya terbilang oke. Ketiga, kamera jernih dan stabil. Hal yang cukup menarik dari Galaxy A24 adalah sektor kameranya. Smartphone ini memiliki triple kamera belakang dengan formasi lensa utama 50 megapiksel, lensa ultrawide 5 megapiksel, dan lensa makro 2 megapiksel. Kamera selfie-nya juga sudah ditingkatkan dengan lensa baru beresolusi 13 megapiksel. Kameranya dapat memotret dengan hasil yang begitu hidup dan detail. Lensa ultrawide-nya bisa memotret dengan sudut pandang lebih luas hingga 123 derajat, sehingga sobat bisa memotret dengan objek foto lebih banyak atau merekam foto landscape. Lensa utamanya dibekali fitur OIS yang disertai dengan video digital image stabilization, sehingga membuat sobat bisa merekam video dengan stabil dan bebas blur. Menurut Jakarta Review, kamera utamanya cukup bisa diandalkan di berbagai kondisi. Keempat, baterai awet. Galaxy A24 dibekali baterai 5000 mAh yang diklaim bisa bertahan hingga 2 hari dalam sekali pengisian daya. Baterai smartphone ini didukung oleh fitur fast charging 25 watt. Meski angka tersebut tidak luar biasa, hal ini patut diapresiasi untuk smartphone di kelasnya. Menurut pengujian yang dilakukan oleh tim Jakarta Review, saat dites memutar video 1080p dengan layar di setting 90Hz, smartphone ini mampu bertahan selama 19 jam 33 menit. Ketahanan baterainya sudah lumayan oke dan terbilang awet. Kelima, jaminan update software. Tidak hanya kelas flagship saja yang mendapat jaminan update software. Galaxy A24 yang notabene kelas mid-range juga sudah diberi jaminan pembaruan versi Android sebanyak 4 kali. Sedangkan untuk pembaruan sistem keamanannya diberikan jaminan selama 5 tahun. Saat rilis, Galaxy A24 menjalankan sistem operasi Android 13 dengan antarmuka One UI 5.1. Maka smartphone ini akan mendapatkan pembaruan hingga Android 17. Dengan adanya jaminan update software, hal ini membuat smartphone berumur panjang dan tetap up to date. Selain memiliki sejumlah kelebihan, Galaxy A24 juga punya sejumlah kekurangan yang harus dipertimbangkan sebelum membelinya. Apa saja itu? Pertama, tidak mendukung 5G. Meskipun dibekali chipset yang kencang, tapi sayang Galaxy A24 tidak mendukung jaringan 5G. Dengan bandrol harga 3 jutaan, seharusnya chipset yang dipakai sudah mendukung jaringan 5G. Apalagi smartphone ini dijanjikan dapat pembaruan sistem yang panjang. Kalau sudah mendukung 5G, tentu sobat tidak perlu ganti smartphone saat jaringan 5G sudah merata beberapa tahun mendatang. Kedua, minim perlindungan. Meski sudah dibekali sejumlah spesifikasi yang mumpuni, sayangnya Galaxy A24 tidak dibekali perlindungan yang kokoh. Misalnya saja bodi belakang yang hanya menggunakan bahan material plastik. Smartphone ini juga tidak mempunyai sertifikasi ketahanan air dan debu. Di bagian layarnya juga tidak dilapisi dengan perlindungan kaca yang memadai, berbeda dengan Galaxy A23 yang sudah terproteksi oleh Corning Gorilla Glass 5. Ketiga, tampilan layar berponi. Salah satu hal yang cukup disayangkan dari Galaxy A24 adalah tampilan layarnya.
Bezelnya sedikit lebih tebal, terutama di bagian bawah. Rasio layar ke bodinya bahkan hanya mencapai 82,4% saja. Selain itu, di bagian atasnya juga masih terdapat notch berbentuk U atau disebut Infinity U. Buat sebagian orang, hal ini menjadi hal yang cukup mengganggu, sebab akan sedikit menghalangi tampilan layar, membosankan dan terlihat jadul. Keempat, bodi bongsor. Kenyamanan dalam penggunaan smartphone memang sangat relatif. Namun, smartphone dengan ukuran bodi ramping dan enteng biasanya yang paling dicari. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh Galaxy A24. Bobot smartphone ini bisa dibilang cukup berat dan bodinya terasa agak tebal. Jadi bagi sobat yang terbiasa dengan smartphone yang lebih enteng, tentu harus beradaptasi agar bisa terbiasa. Samsung Galaxy A24 bisa dijadikan sebagai smartphone pilihan terbaik dan sangat layak dipertimbangkan jika sobat mencari smartphone di harga 3 jutaan. Oke sob, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa membantu sobat sebelum memutuskan untuk meminang Samsung Galaxy A24. Dan seperti biasa, saya admin Greg Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!